Halo para pemburu, di video kali ini Mintoku Shizugon akan membahas tentang Pariston sesuai dengan requestannya Mas Hussein. Pariston adalah hunter bintang 3, di mana dirinya adalah mantan wakil ketua ke-12 dan juga dirinya menjadi ketua ke-13 dari asosiasi hunter. Pariston juga merupakan mantan anggota zodiak dengan kode binatang tikus. Menurut Jing Freaks, kepribadian Pariston mirip dengan Netero dan juga kepribadiannya sendiri, mengingat Pariston suka bermain-main. Pariston sangat menyukai tantangan, meskipun begitu dirinya tidak tertarik untuk menang ataupun kalah, sehingga sifatan yang seperti itu membuat dirinya sangat tidak terduga. Pariston diperlihatkan sering tersenyum ceria layaknya penonton bayaran, menjadikan sangat tidak mungkin untuk membaca pikiran serta mengetahui motif Pariston. Sifat yang seperti itu membuat para zodiak khususnya Cidel, Kanzai, dan juga Clark sangat tidak menyukai dirinya. Pada chapter 343 ada panel menarik perihal sifat Pariston. Di satu sisi Pariston merasa senang ketika orang lain membenci dirinya, sedangkan di sisi lainnya Pariston merasa terdorong guna menyakiti orang-orang yang disayanginya. Saat Pariston menjadi wakil ketua, ada fakta menarik, di mana jumlah hunter yang hilang jumlahnya naik 10 kali lipat selama dirinya menjabat sebagai wakil. Sedikit tambahan informasi saja, Pariston menjadi wakil ketua asosiasi hunter selama 3 tahun. Saat pemilihan ketua hunter ada sebuah grup, yang mana nama grup tersebut adalah grup Siren. Grup Siren terdiri dari 3 pentolan utamanya, yaitu Teradane sebagai head hunter, Bushidora sebagai blacklist hunter, serta yang terakhir ada Loop Highland sebagai lost hunter. Teradane dan juga Bushidora keduanya telah koid di tangan Hisoka, sedangkan nasib Loop Highland masih tanda tanya besar. Tapi banyak yang berpendapat kalau dirinya juga ikut gugur di medan perang. Apakah kalian ada yang kepikiran kalau nasib mereka bertiga berhubungan dengan sosok Pariston? Jika Pariston dan juga grup Siren tersebut ditarik benang merah, dilakukan cocokologi, disempitkan relasinya, atau apalah itu, keduanya ternyata memiliki hubungan. Meskipun sebenarnya asumsi ini cukup liar, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempar, tapi tidak ada salahnya kan bila menyampaikan unek-unek. Kalian masih ingat kan perihal fakta di mana banyak hunter yang hilang ketika Pariston menjabat sebagai wakil? Teradane adalah seorang headhunter, yaitu headhunter bertugas guna mengembangkan bakat-bakat dari hunter. Sedangkan Bushidora adalah blacklist hunter, di mana tugas blacklist hunter adalah menangkap seorang penjahat. Lalu Loop Highland adalah seorang lost hunter, dan tugas lost hunter adalah menemukan orang-orang yang hilang, termasuk hunter yang hilang tadi. Gimana? Apa sudah bisa menerka ke depannya dengan melihat beberapa penjelasan tadi? Teradane dan Bushidora seperti yang sudah diketahui keduanya telah meninggal di tangan Hisoka. Dan dalam kasus ini Hisoka kemungkinan bekerja sama dengan sosok Pariston. Teradane seperti yang diketahui lokasi dirinya meninggal adalah dalam ruangan kantornya. Tidak mungkin kan Hisoka seorang diri tahu secara detail lokasi Teradane? Oke, untuk kantornya bisalah Hisoka mengetahuinya, mengingat Teradane adalah orang penting. Tapi untuk lokasi detail ruang kerjanya sangat sulit kan Hisoka mengetahui lokasi pastinya. Untuk kasus ini kita bisa ambil contoh dari Pak Jokowi, mengingat Pak Jokowi juga orang penting. Lalu di manakah lokasi Pak Jokowi itu? Di kantor kepresidenan lah Min. Ruang kerjanya sebelah mana? Embulah Min, nggak tahu. Untuk kasus Hisoka yang dapat menemukan lokasi detail dari Teradane, bisa saja dirinya dibantu oleh Pariston, mengingat Pariston adalah orang dalam dari asosiasi hunter. Tujuan Pariston menyingkirkan Teradane dan antek-anteknya adalah karena status hunter mereka. Teradane adalah head hunter, yang mana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tugas head hunter adalah mengembangkan bakat-bakat dari para hunter. Karena hal inilah Teradane jadi hafal perihal para hunter yang ada dalam asosiasi, sehingga dirinya juga tahu tentang para hunter yang hilang selama Pariston menjabat sebagai wakil. Melihat kondisi seperti itu, Pariston kemudian menyingkirkan Teradane dengan bantuan Hisoka. Untuk kasus Bushidora juga bisa dihubungkan. Bushidora adalah blacklist hunter, dan tugas blacklist hunter adalah menangkap para penjahat.
Lalu siapakah penjahat dalam kasus ini? Pariston Min. Nah, jadi terhubung lagi kan? Sedang untuk klub Highland yang statusnya tanda tanya dan lalu kita asumsikan statusnya telah koit. Klub Highland adalah seorang Lost Hunter dan tugas seorang Lost Hunter adalah menemukan orang yang lost atau orang yang hilang. Lalu selama Pariston menjabat sebagai wakil, jumlah hunter yang hilang meningkat sejumlah 10 kali lipat. Jadi terhubung lagi kan? Pada episode 143, Pariston menyatakan bahwa dirinya menyukai Siren Group. Dan kalian masih ingat kan perihal kata-kata Pariston? Pariston merasa terdorong guna menyakiti orang-orang yang disayanginya. Jadi terhubung lagi kan? Setelah membahas asumsi ngawur sebelumnya, selanjutnya kita akan membahas perihal tanda tanya dari Pariston. Tanda tanya yang sering dilontarkan oleh para netizen di forum-forum adalah, apa ya tipenen Pariston? Dan seberapa kuat ya dirinya itu? Selama 390 chapter serta ditambah 2 tahun hiatus sebagai plus-plusnya, tipenen Pariston belum diungkapkan. Sebelum langsung mengetahui tipenen Pariston, alangkah baiknya kita mengetahui karakteristik tipenen berdasarkan sifat orangnya. Analisis ini sering digunakan oleh Hisoka, di mana Hisoka bisa mengetahui tipenen seseorang dengan melihat sifat orang tersebut. Yang pertama adalah tipe Kyoka, di mana seseorang yang bertipe Kyoka biasanya memiliki sifat seperti orangnya sederhana, jarang berbohong, pikirannya luas, tidak pandai menyembunyikan apapun, serta seorang yang bertipe Kyoka, sifat orang tersebut biasanya sangat egois. Dan untuk contoh gampangnya, kalian bisa melihat sosok dari Gonfrix. Yang kedua adalah tipe Henka, di mana seseorang yang bertipe Henka biasanya memiliki sifat seperti orangnya angin-anginan, sering melakukan tipu daya, sering menyembunyikan kepribadian mereka. Bahkan saat kondisi normal pun tipe Henka jarang menunjukkan niat mereka yang sebenarnya. Dan untuk contoh gampangnya, kalian bisa melihat sosok dari Killua. Yang ketiga adalah tipe Hosutsu, di mana seorang yang bertipe Hosutsu biasanya memiliki sifat seperti orangnya tidak sabaran, tidak berorientasi pada detail, cepat menanggapi sesuatu, serta tipe Hosutsu kadang-kadang orangnya pemarah juga. Tipe Hosutsu cukup mirip dengan tipe Kyoka. Bedanya seorang yang bertipe Hosutsu biasanya lebih tenang dari tipe Kyoka. Untuk contoh gampangnya, kalian bisa melihat sosok dari Leorio. Yang keempat adalah tipe Gugenka, di mana seseorang yang bertipe Gugenka biasanya memiliki sifat seperti orangnya terlalu serius, sering berhati-hati, selalu berpikiran jeli dan logis, jarang terperangkap, serta orang yang bertipe Gugenka biasanya sangat pandai dalam menganalisis sesuatu. Untuk contoh gampangnya, kalian bisa melihat dari sosok Kurapika. Kurapika yang tidak bermata saringan loh ya, yang Mimin maksud. Yang kelima adalah tipe Sosa, di mana seseorang yang bertipe Sosa biasanya memiliki sifat seperti orangnya bersifat argumentatif dan logis, mereka maju dengan langkah mereka sendiri, serta tipe Sosa biasanya cenderung ingin menjaga keamanan keluarga dan juga orang-orang terkasih mereka. Untuk contoh gampangnya, kalian bisa melihat sosok dari Illumi Zoldyck. Yang keenam adalah tipe Tokusitsu, di mana seorang yang bertipe Tokusitsu biasanya memiliki sifat seperti orangnya karismatik, jarang menyembunyikan detail penting kepada mereka yang bukan teman, serta orang yang bertipe Tokusitsu biasanya orang tersebut dikelilingi banyak orang. Dan untuk contoh gampangnya, kalian bisa melihat sosok dari Chlorolo Silver. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, kalian sudah bisa mengira kan tipenen Pariston apa? Henkamin. Yups, jika dilihat dari sifat orangnya, tipe Henka sepertinya akan sangat cocok dengan seorang Pariston, di mana Pariston sering melakukan tipu daya, Pariston sering menyembunyikan kepribadiannya, serta Pariston jarang menunjukkan niatnya yang sebenarnya. Selain Henka, tipe Tokusitsu juga bisa dijadikan alternatif bagi tipenen Pariston. Jika kalian punya pendapat sendiri, kalian bisa mengetiknya loh di kolom komentar. Setelah mengetahui tipenen Pariston, selanjutnya kita akan membahas perihal kekuatan Pariston. Sama seperti tipe Nen-nya, kekuatan Pariston juga belum diperlihatkan. Pada chapter 347 ada sebuah kejadian menarik, di mana Pariston yang sedang berduet dengan Jinx Freaks
Mereka berdua melawan 5 anggota Stonewall. Dalam pertarungan tersebut, Pariston dapat menghindari peluru tembakan dengan mudahnya. Selain menghindari peluru tersebut, tidak ada kejadian menarik lainnya dari Pariston dalam pertarungan tersebut. Mengingat Jing Fricks lah yang mengalahkan anggota Stonewall dengan jurus remote punch Leorio. Saat akt pemilihan ketua Hunter, Pariston menyebut Ciddle seorang yang lemah. Leorio disebutnya sebagai orang yang kurang pengalaman. Sedangkan untuk dirinya sendiri, Pariston menilai dirinya kurang dalam hal keduanya. Apakah kalian percaya dengan omongan tukang senyum tersebut? Tidak Min, tidak. Tahu sendiri kan Henka orangnya penipu. Pariston adalah Hunter bintang 3. Dirinya juga merupakan wakil ketua Hunter selama 3 tahun. Selain itu, Pariston juga memiliki 5.000 tentara Chimera. Selanjutnya, dirinya juga memegang kendali atas 200 Tem Hunter. Sedikit tambahan informasi saja, Tem Hunter adalah jenis Hunter yang mana mereka bekerja dalam bidang pemerintahan. Untuk lebih mudahnya, kalian bisa menyebut Tem Hunter sebagai PNS. Pariston adalah mantan zodiak, di mana para anggota zodiak adalah lawan sparring bagi ketua Netero. Melihat itu semua tadi, apakah kalian masih yakin bahwa Pariston adalah orang yang lemah? Saat Nanika menyembuhkan Gon Fricks, guncangannya begitu dahsyat kan? Dan Pariston adalah salah satu karakter yang menyadari guncangan tersebut. Selain itu, karakter lemah seperti Leorio tidak menyadari guncangan tersebut. Melihat kejadian tersebut, masih tetap percayakah bahwa Pariston orang yang lemah? Menurut Mimin, Pariston mungkin mirip dengan Chlorolo Silver, di mana fisiknya memang bukan yang terkuat, tapi dengan jurus dan kecerdasannya membuat mereka menjadi karakter yang hebat. Sek Min, bentar, kau bilang jurus? Bukannya jurus Pariston masih misterius ya? Jurus Pariston memang masih misterius, dan karena masih misterius tersebut, saatnya kita mengeluarkan asumsi ngawur. Pariston seperti yang sudah diketahui, dirinya adalah orang yang mungkin bertanggung jawab atas hilangnya para Hunter. Dan apakah kalian ada yang kepikiran bahwa Hunter yang hilang tersebut berhubungan dengan jurus Pariston? Hunter yang hilang tersebut kemungkinan besar jurusnya juga dicuri oleh Pariston. Kejadian tersebut akan sangat cocok bila dihubungkan dengan tikus, di mana tikus adalah hewan kode zodiak Pariston. Tikus adalah hewan yang mengambil apapun yang dia inginkan lalu kemudian pergi. Dalam dunia Hunter-Hunter ada beberapa karakter di mana jurusnya adalah mencuri. Karakter-karakter tersebut diantaranya adalah Chlorolo Silver, Leal, dan juga Kurapika, di mana jurus mereka memiliki persyaratan masing-masing yang berbeda. Karena kejadian tersebut, jurus curian Pariston kemungkinan besar syaratnya juga berbeda. Sek, bentar lagi Min. Tadi katanya Pariston tipe Henka. Lah kalau jurusnya curian begini ya dia tipe Tokusatsu lah Min. Ah gak konsisten lu Min, kayak Togashi. Dalam penjelasan sebelumnya, Mimin memang menyebutkan tipe nen utama Pariston adalah Henka. Tapi selain itu, Mimin juga menyebutkan Tokusatsu sebagai tipe nen alternatif Pariston. Di samping itu, ini adalah teori suka-suka menjurus ngawur. Jadi bisa dimaklumi kan ketidakkonsistenan Mimin. Sekian penjelasan dari... kita belum ngebahas Pariston jenis Hunter apa ya? Oke, kita bahas saja secara singkat. Jenis Hunter Pariston juga masih misterius, tapi Mimin yakin jenis Hunter Pariston adalah jenis Hunter tipe baru selain yang ada sekarang. Bisa jadi Pariston adalah Troll Hunter, mengingat dirinya sering ngetral terhadap para lawannya. Jika bukan Troll Hunter, Hunter tantangan juga bisa dihubungkan dengan Pariston, mengingat Pariston suka terhadap tantangan-tantangan baru. Sekian penjelasan dari Mimin Tokusatsu Gon. Terima kasih.